Hai gengs, balik with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang punya keinginan atau ada keinginan rasanya ingin membahagiakan kamu, ya. Aku juga nggak tahu kenapa aku bikin tema ini. Teing. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box videonya ya. Oke, itu aja, kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin membahagiakanmu. Oke, kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin membahagiakan kamu. Beberapa dari kalian aku lihat kayak masih menunggu orang ini, dan ada dari kalian yang mungkin pernah dijanjikan sesuatu hubungan yang serius sama dia. Kamu udah tahu nih misalnya dia negatif atau nggak baik buat kamu, tapi tetap aja hati kalian berat buat menjauh, karena aku lihat di sini energinya banyak dari kalian yang masih nungguin dia. Mungkin ada rasa insecure soal finansial, ada juga buat beberapa dari kalian yang merasa orang itu lebih mapan, hubungannya nggak banyak pergerakan. Kamu juga merasa beruntung dekat sama dia. Kalian tuh menunggu tapi juga memberi batasan ke orang ini. Ada yang hubungannya belum terlalu lama juga, ada yang kayak perasaan kamu masih berbunga-bunga ya ke orang ini. Kamu merasa udah cukup effort kamu tuh juga nggak main-main, sampai banyak hal yang kamu korbankan juga ke orang ini. Kamu udah cukup terbuka ke dia, pasrah juga. Ada yang kepikiran karena kamu sama dia nggak komunikasi, diam-diaman di sini. Komunikasinya nggak jelas, dan untuk bertemu sama dia mungkin ada yang LDR ya, jauh lokasinya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Orang ini mungkin ya menghilang atau pergi atau nggak ada kabar, membatasi diri. Dia introspeksi juga, aku lihat di sini. Dia kalau malam suka overthinking tentang kamu. Ada sesuatu yang kayak pengen dia lakukan ke kamu. Dia merasa kalau femininnya lebih dominan dalam hubungan. Dia suka membicarakan kamu ke orang-orang sekitarnya dia, orang terdekat. Kamu sama dia dekat, tapi nggak banyak bicara, nggak banyak komunikasi. Berbunga-bunga juga perasaan dia ke kamu. Dia merasa hubungannya sama kamu hubungan yang positif. Orang ini kayak pergi menjauh ya, atau meninggalkan. Tapi dia masih ada feeling ke kamu, aku lihat. Kalau dia orang masa lalu, dia suka ingat kenangannya tentang kamu. Ada perasaan, ada cinta, tapi merasa ada jarak di antara kalian. Dia nggak yakin tentang hubungan kalian di sini, aku lihat. Ada rasa ingin memiliki, nggak mau menjauh melepaskan kamu. Tapi berat juga dijalanin hubungannya menurut dia. Kayak masih pengen
kayak masih pengen berusaha sih, walaupun hubungan kalian sudah berbeda, nggak seperti sebelumnya. Ada seseorang yang kayak udah menutup hatinya di sini, bingung harus gimana, makanya terlihat kayak pasif, diam, nggak banyak action kelihatannya. Dia tipe yang misterius, nggak semua dia terbuka ke kamu, merasa sefrekuensi, sejalan, tapi beberapa hal juga berbeda menurut dia. Mungkin kamu kadang suka ngejudge dia nih, dia ngerasa nih kamu suka ngejudge dia di sini katanya. Dia yang rasanya ingin membahagiakan kamu. Orangnya cukup bijak, punya rasa empati yang cukup besar. Orangnya kalem juga nih tipenya, cukup powerful, dan hidupnya udah cukup secure, cukup stabil. Dia tipe orang yang sangat berambisi. Dia tipe yang agak introvert, gak suka berhubungan sama banyak orang, mungkin suka suasana yang tenang seperti meditasi. Orangnya cukup dewasa, cukup bijak ya. Mungkin kamu sama dia menjauh atau LDR. Ini seseorang yang punya karisma, sex appeal ya, kalau dilihat dari luar, seseorang yang punya rasa confidence yang cukup besar, udah cukup secure, sejahtera hidupnya. Mungkin dia ngerasa ada sebuah peluang, kesempatan dalam hubungannya sama kamu ini. Orangnya ya, banyak hal keberuntungan yang datang ke dalam hidup dia. Dia tipe-tipe yang suka berjuang sebenarnya. Bisa jadi ini seseorang dari masa lalu kamu ya. Dia yang ingin membahagiakanmu. Di sini orangnya agak introvert, agak tertutup memang, tapi dia mungkin suka cari perhatian kamu, suka tebar pesona. Orangnya cukup memperhatikan penampilan, nggak terlalu banyak bicara. Dia lebih suka ini ya apa? Dia lebih aktif kalau misalnya lagi bertemu ya, daripada komunikasi by chat, by phone. Ada komunikasi yang intens sama kamu. Ada seseorang yang kayak ingin menyerah dalam hubungannya, tapi belum bisa benar-benar melupakan kamu. Ini energi seseorang dari masa lalu ya kayaknya ya. Dia enjoy, happy, dekat sama kamu. Bimbang, bingung harus kayak gimana ke kamu ya. Orangnya agak sensitif, agak baperan. Ada yang religius, ada yang menutup diri. Ada yang energinya slow, pasif, gak banyak action. Ada yang orangnya keras kepala ya. Dia orangnya ini cukup dikenal banyak orang. Dia suka bersosialisasi, banyak pencapaian dalam hidupnya. Orangnya memang agak cuek ya. Ada yang menjauh atau menghindar dari kamu. Dan orangnya menyenangkan, social butterfly, ada dalam suatu komunitas atau senang bergaul gitu ya dengan banyak orang. Ada yang tiba-tiba menjauh dari kamu nih. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian secara tiba-tiba, terus akhirnya kalian menjauh. Ada yang sifatnya keibuan, perhatian, care. Orangnya mau berkembang, cukup dewasa, penyabar juga nih. Dalam menunggu itu cukup bersabar orangnya. Orangnya agak sensitif juga nih ya. Mungkin kamu sama dia udah menjauh saat ini. Nanti kita cek ya.
Kenapa dia ingin membahagiakanmu ya? Dan gimana perasaannya? Dia yang ingin membahagiakanmu, dia ngerasa serba salah, harus gimana sama kamu, sama hubungan kalian. Ada yang energi orangnya tuh negatif, toxic, mungkin juga player. Tapi dia suka stalking kamu, memperhatikan kamu. Ada yang berubah sikapnya di sini. Ada yang diam-diam merasa kehilangan juga. Dia ada rasa kangen. Kalau kangen tuh dia kayak stalking kamu, kepoin kamu. Dan di sini mungkin dia pernah bikin kamu sakit hati atau terluka ya. Orang ini ada perasaan sih ke kamu ya. Cuma ini kayak dua kepribadian orangnya ya. Susah kamu buat menebak dia. Jadi seperti terlihat menutup diri, tapi juga seperti apa ya? Seperti punya perasaan, tapi dia nggak jujur tentang perasaannya mungkin ya sama kamu. Dia dekat dengan sosok keluarga, sosok orang tua. Dia memfokuskan kamu nih orangnya ya. Kita cek ya perasaannya ke kamu seperti apa. Perasaannya dia merasa menjauh sama kamu, tapi agak pasif. Dia kayak nggak mau ngelakuin apa-apa, kayak cuma mantau aja tapi no action. Agak membatasi diri juga orang ini. Mungkin dia punya pilihan lain atau bingung dalam mengambil keputusan. Fokuskan kamu, terus juga suka overthinking. Ada rasa marah atau kesel ya, atau capek aja gitu loh sama hubungan ini. Kalau lagi marah tuh ya marah, kesel. Ada rasa emosi juga, emosional. Ngerasa ada banyak kesamaan, kemiripan sama kamu nih kalian. Ada yang diam-diam kangen mereka. Kadang merasa tertekan juga ya. Ada yang mempertimbangkan hubungan ini, ada rasa takut tapi tetap kayak masih mau dekat. Merasa kalian saling mensupport satu sama lain. Ya kadang dia ngerasa kamu tuh lebih dominan ya, apalagi kalau kamu tuh feminin. Ngerasa ada hambatan di hubungan kalian nih, ada sesuatu di tengah-tengah hubungan kalian. Apalagi kalau hubungannya third party ya, mungkin merasa ada pihak lain. Ada yang ngerasa kehilangan tapi patah hati di sini ya. Kalau kalian udah lama gak bertemu, seseorang ini pengen bertemu sama kamu. Kalau dia pernah menyakiti kamu, dia takut banget, takut menyakiti kamu lebih dalam lagi. Makanya kalau sebelum dia action, dia tuh agak-agak mikir, agak hati-hati. Mungkin ada sesuatu yang mau dia lakuin ya, jadi kayak membuat strategi, dipikirin harus kayak gimana, nggak asal action aja, takut salah. Makanya kan tadi aku bilang ada seseorang yang serba salah di sini. Kayaknya dia pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Kenapa dia ingin membahagiakan kamu ya? Saya cari tahu alasannya apa. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba pengen bikin kamu happy, random gitu ya. Orang bikin bahagia diri sendiri aja susah, ini bikin bahagia orang lain ya kan, nggak mungkin. Makanya kita cari tahu ya guys ya. Dia ingin membahagiakan kamu karena orang ini ngerasa pernah bikin kamu sakit hati atau patah hati, bikin kamu sedih, terluka ya. Dia ingin membahagiakan kamu karena mungkin ya orang ini pernah dalam situasi kayak bersandar atau mengandalkan kamu, jadi kayak pengen berbalas budi lah gitu ya. Kali ini dia yang pengen bahagiain kamu. Memang ada energi di mana dia ingin berjuang atau memperjuangkan kamu. Energinya di sini lebih sering seseorang yang memang masih menunggu kamu, nungguin kamu ya.
Mungkin orang ini ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kalau dulu dia misalnya toxic negatif, mungkin dia udah lebih mengalami kesadaran atau introspeksi di mana dia ingin lebih positif, pengen bikin kamu happy. Ada seseorang yang udah lebih mapan, udah lebih baik finansialnya. Jadi mungkin dia pikir sekarang dia finansialnya bagus, stabil. Dia bisa membahagiakan kamu, misalnya bisa ajak kamu kemana, beliin ini itu, ya. Apa ya? Dia ingin membahagiakan kamu karena dia merasa ya mungkin juga kamu pernah bikin dia happy, atau mungkin kamu tuh bukan apa ya, ada seseorang yang merasa termotivasi dengan hadirnya diri kamu, ya karena dia punya perasaan, ya dia pengen aja gitu ya bahagiain kamu. Mungkin beberapa dari mereka love language-nya juga entah suka kasih sesuatu, gifting atau apa. Jadi ya dengan cara itu dia pengen bikin kamu happy. Ada seseorang yang kayak pengen ajak kamu liburan entah kemana, ke suatu tempat juga ya. Mungkin dia pengen pergi kemana terus pengen ajak kamu juga. Dia ngerasa selama ini sering bikin kamu sedih atau tertekan, ya ada pressure, terus ya kenapa enggak dia mau bikin kamu happy. Ada seseorang yang menunggu waktu yang tepat nih, atau niche-nya ada tanggal-tanggal yang tepat gitu ya, soalnya ini ada tanggal-tanggal maksudnya. Jadi dia mau nunggu waktu yang tepat buat mengajak kamu ke suatu tempat atau ingin menawarkan kamu sesuatu di sini. Dia pengen bikin kamu lebih tenang sih, lebih happy di sini. Mungkin sama ini kamu banyak masalah dalam hidup kamu, atau dia ngerasa kamu hidupnya cukup stres. Dan memang orang ini mikirin kamu banget sih, termasuk kebahagiaan kamu juga dia pikirin. Ada dari mereka yang ngerasa kamu tuh marah ya, jadi dengan cara minta maaf atau baik-baikin kamu ini, ya caranya untuk dimaafkan mungkin ya bikin kamu happy ya, karena udah pernah bikin kamu marah. Nah bener kan, di sini ada seseorang yang memang sudah cukup mapan ya, jadi dia ngerasa kalau untuk mengeluarkan uang untuk membahagiakan kamu itu nggak masalah. Orang ini kayak mau menghampiri kamu sih, sekalipun ya ada yang memberi batasan di sini. Energinya strong, seseorang yang memang lagi kayak menunggu ya. Dia yang ingin membahagiakan kamu. Kayaknya kamu sama dia dulu pernah dalam posisi yang sedih, atau mungkin kamu lagi dalam titik terendah, dia juga. Terus sekarang mungkin dia udah cukup mapan, jadi apa salahnya kalau dia pengen bikin kamu happy ya. Karena dia udah lebih baik mungkin finansialnya, kemapanannya. Dia seseorang yang komunikasinya nggak terlalu jelas sama kamu di sini. Seseorang yang ngerasa bingung, tertekan atau kayak terkekang harus seperti apa sama kamu di sini. Dia merasa terikat sama kamu juga. Mungkin entah kamu benci sama dia atau dia yang marah sama kamu ya. Dia seseorang yang nggak bisa berbuat apa-apa nih. Apa dia punya pasangan atau apa ya? Karena aku ngerasa kok dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Kayak terkekang, kayak ada yang menahan atau mengatur dia. Seseorang yang paham supranatural, spiritual, dia gampang sedih, mellow, patah hati, sakit hati, karena orangnya agak sensitif di sini ya. Iya nih, gampang stress, overthinking, anxiety. Kan nih ada seseorang yang tertekan, pressure. Iya, seseorang yang gampang overthinking. Nah, ada third world. Mungkin ya aku bilang tadi ada hubungan third party, cinta segitiga. Makanya tadi tuh ada seseorang yang terkekang di sini. Dia seseorang yang misterius, tahu hal-hal magic. Apakah dia pernah mengirimkan magic ke kamu? Seseorang yang kayak pernah membicarakan kamu sesuatu dan kamu merasa tersinggung mungkin ya. Mungkin dia pernah ngomongin kamu ke teman-temannya, ke circle-nya juga.
seseorang yang pernah terpuruk dalam hidupnya, pernah nggak baik-baik aja, mungkin dalam hal finansial, pernah ada masalah financial issue juga ya. Mungkin entah kamu pernah bantu atau enggak. Seseorang yang pernah mengalami kegagalan di sini nih. Entah dalam gagal apa aja ya. Dia tuh orangnya apa ya, jujur sih. Bukan seseorang yang fake, kamu bisa lihat. Dia seseorang yang cukup penting dalam hidup kamu mungkin, atau dia merasa kamu cukup penting dalam hidupnya dia. Seseorang yang suka speak up, dia pasti bakalan ngomong apa yang dia gak suka, apa yang dia ingin utarakan. Seseorang yang suka cari perhatian, dia senang banget kalau orang tuh memperhatikan dia, pay attention. Tapi bisa juga ya, ini seseorang yang kayak dalam proses atau usia berkembang ya, usia di early 30 dan late 20 tahun. Dia seseorang yang agak manipulatif, kayak pakai topeng. Dia nggak jujur tentang dirinya, dia nggak terbuka banget tentang dirinya juga. Kayak suka berpura-pura atau memanipulasi. Dia yang ingin membahagiakanmu. Iya, benar. Kamu sama dia udah berjauhan tuh, ada separation di sini. Entah siapa yang menjauh, menghindar. Ada jarak di antara kalian ya. Tapi sebenarnya kalian nggak benar-benar pengen menjauh di sini. Dia merasa itu kamu tuh soulmate-nya ya. Makanya aku bilang dari tadi tuh dia merasa banyak kemiripan, kesamaan sama kamu. Menjauh pun ada sesuatu yang kayak ngerasanya beda. Mungkin dia seseorang yang punya red flag sebenarnya. Jadi kamu kayak ngerasa harus hati-hati sama orang ini sebenarnya juga. Entah nih dia datang atau bakalan komunikasi atau bakalan hadir, karena di sini ada very soon aku lihatnya. Ketika dia tahu tujuannya apa, dia udah tahu apa yang dia putuskan, mungkin dia bakal datang atau hadir nanti. Kamu sama dia sama-sama mencari tahu tentang satu sama lain, pengen tahu lebih jauh, pengen tahu lebih dekat lagi. Seseorang yang kayak pengen move on atau menjauh tapi sulit, masih kayak ada sesuatu yang menahan dia buat move on dari kamu. Ini hubungannya take and give ya, aku lihatnya. Ketika dia manifestasi ya, seseorang pasangan, seseorang yang dia inginkan, terus kamu hadir dan muncul dalam hidupnya dia. Dia ada ketertarikan fisik sama kamu nih, ada hasrat, ada passion. Dia tipenya to the point ya. Kalau apa-apa tuh yang tadi aku bilang speak up, langsung ngomong apa yang dia inginkan. Ya mungkin kalian pernah punya masalah nih, tapi sekarang lebih ke ya udah let go aja masalah di antara kalian. Mungkin beberapa dalam situationship ya. Mungkin ada yang punya family issue, ada keluarga siapa yang gak setuju sama hubungan ini, atau seseorang yang dari keluarga broken home bisa juga, atau seseorang salah satu dari kalian udah pernah menikah, atau sudah mempunyai seorang anak bisa juga, atau kamu sama dia pernah menikah dan punya anak bisa juga ya. Orang ini pernah patah hati kayaknya ya. Jadi kayak sebenarnya dia pernah patah hati. Dia mencoba untuk membuka diri atau menemukan cinta yang baru. Tapi sulit buat sembuh dari rasa trauma. Dia ngerasanya tuh kamu udah membuka hatinya. Yang tadinya hati dia tuh tertutup atau mati rasa ya. Makanya kamu tuh kayak spesial buat dia. Itulah sebabnya dia pengen membahagiakan kamu. Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh siklusnya di situ-situ aja muternya. Sekalipun dia udah kenal orang baru, entah siapa ya, tapi balik lagi ke kamu. Dia tuh merasa kamu tuh sebuah rumah. Dia merasa diterima sama kamu juga. Jadi makanya aku bilang balik lagi ke kamu, karena you are home menurut dia. Sekalipun menjauh, selalu ada rasa pengen ketemu, selalu ada rasa pengen dekat. Ketariknya ke kamu lagi. Sekalipun kalian udah berjauhan. Ada sisi keibuan dalam orang ini ya, kayak perhatian, care. Kamu ngerasa diperhatiin, ada dimanja juga sama orang ini.
Mungkin dia juga dekat dengan sosok ibunya. Kalau dia udah punya pasangan atau ada orang ketiga, ya dia ini hidupnya sangat didominasi oleh orang tersebut ya. Ada seseorang yang negatif atau toksik nih. Jadi energinya nih energi nggak baik. Jadi kayak orang ini suka memanfaatkan kamu mungkin ya. Walaupun ini nggak semua kayak gini ya. Ada yang orangnya kurus, yang memanfaatkan kamu ini, kamu mungkin ngerasa kayak ada sesuatu yang dia ambil dari kamu nih. Kamu sama dia merasa terikat juga, atau dia merasa ada ikatan sama kamu sebenarnya. Beberapa nih kayak apa ya, sering banget bikin kamu overthinking, stress, anxiety. Dia melihat kamu tuh kayak melihat dirinya sendiri ya. Dan ketika menjauh sama kamu nih, orang ini merasa banyak perubahan di dalam dirinya. Entah dia introspeksi atau berubah gara-gara kamu ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang ingin membahagiakan kamu. Ada zodiak Libra, Virgo, Sagittarius, Aries, Gemini, Leo, Taurus, Capricorn, Scorpio, dan Aquarius. Inisial huruf. Ada huruf Y, K, R, Q, C, V, O, E, U, L, X, J, H, T, A, dan G. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.